Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Darunda Sufyan dengan NIM 081911733022 dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek mata kuliah telemedika saya dengan judulnya adalah Sistem Monitoring Kadar Kolesterol dalam Darah secara Non-Invasif berbasis IoT atau Internet of Things. Tabel of content yang akan saya jelaskan kali ini yang pertama adalah kolesterol dan teknik pengujian kadarnya. Kedua ada oximeter sensor DS100A. Terus kemudian ketiga ada microcontroller Arduino Uno. Keempat ada Node MCU ESP8266. Dan terakhir ada software Arduino IDE dan aplikasi Blink. Masuk ke bagian pertama yaitu kolesterol dan teknik pengujian kadarnya. Kolesterol sendiri menurut Stoppard 2010 merupakan suatu zat lemak yang dibuat di dalam hati dan lemak jenuh dalam makanan. Jika terlalu tinggi kadar kolesterol dalam darah, maka akan semakin meningkatkan faktor resiko terjadinya penyakit arteri koroner. Teknik invasif. Pengujian kadar kolesterol dalam darah pada saat ini masih menggunakan teknik invasif, di mana darah pasien diambil menggunakan jarum suntik. Kekurangan menggunakan teknik ini yaitu mahalnya biaya pemeriksaan kolesterol, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasil analisa dari laboratorium, dapat menyebabkan rasa nyeri pada bagian tubuh yang ditusuk jarum saat pengambilan sampel darah, serta dapat menimbulkan ketakutan pada beberapa orang. Teknik non-invasif, salah satu teknologi kesehatan untuk mendeteksi kolesterol adalah secara non-invasif, di mana dengan memanfaatkan sifat serapan sinar atau laser terhadap media cair. Beberapa penelitian sebelumnya telah memanfaatkan serapan near infrared untuk mengembangkan perangkat deteksi gula darah maupun kadar kolesterol. Kadar kolesterol dalam darah juga dapat ditentukan dengan mengukur persentase tingkat kejenuhan oksigen dalam darah. Oleh karena itu, pembuatan alat pengukur kadar kolesterol dalam darah secara non-invasif kali ini dilakukan dengan memanfaatkan sensor oximeter yang mampu menghasilkan perubahan tegangan pada berbagai medium cairan dan mikrokontroler Arduino Uno sebagai sistem minimum dalam mengontrol nilai keluaran dalam bentuk data digital. Kemudian bagian yang ditekankan yaitu menerangkan sensor yang saya gunakan pada proyek kali ini, di mana sensornya adalah oximeter sensor DS100A. Oximeter sensor DS100A ini merupakan perangkat medis yang memiliki LED sebagai pemancar dan fotodioda sebagai penerima. Sebelum cahaya sampai ke fotodioda, LED akan memancarkan panjang gelombang cahaya tertentu yang akan diserap oleh darah. Kemudian cahaya akan dipantulkan, ditransmisikan, diserap, dan disebarkan oleh kulit, jaringan, dan darah. Probe oximeter sensor DS100A. Probe oximeter sensor DS100A terdiri dari dua buah pemancar cahaya serta fotodetektor yang sangat sensitif. Dipasang pada klip pegas yang dapat dipergunakan kembali. Sumber cahaya yang paling umum digunakan adalah LED. Sedangkan fotodetektor yang umumnya digunakan merupakan fotodioda silikon. Pada probe ini, LED serta fotodioda ditempatkan di sisi yang berlawanan dari klip, di mana cahaya yang dipancarkan oleh LED akan mentransmisikan cahaya melalui satu sisi jaringan vaskular ke fotodioda di sisi lain. Fungsi dari masing-masing pinout sensor oximeter DS100A, yang pertama ada pin nomor 5 yang berfungsi sebagai fotodioda anoda, pin 9 sebagai fotodioda katoda, pin 2 sebagai anoda LED infrared, pin 3 sebagai anoda LED merah, dan pin 1, 6, dan 7 merupakan perisai. Bahasan selanjutnya yaitu microcontroller Arduino Uno. Arduino Uno ini merupakan modul Arduino termasuk salah satu microcontroller yang sering digunakan karena mudah didapatkan. Selain itu, harganya juga relatif terjangkau. Arduino ini dapat dihubungkan langsung dengan laptop atau komputer menggunakan jack USB, tidak memerlukan downloader untuk mendownload program yang dibuat dari komputer ke microcontrollernya. Disupport oleh software yang mempunyai bahasa pemrograman dan library lengkap, yaitu Arduino IDE. Kemudian Arduino Uno ini memiliki modul yang bersifat siap pakai atau sealed pada board Arduino.
Bagian dari Arduino ini ada power, yaitu USB atau barrel jack. Kemudian pin yang terdiri dari ada pin 5 volt, 3,3 volt, GND, analog, digital, PWM, dan ARF. Kemudian ada tombol atur ulang atau tombol reset, ada indikator daya LED, ada LED TXRX, IC utama, dan regulator tegangan. Kemudian digunakan Node MCU ESP8266. Pada proyek kali ini, Node MCU merupakan platform open source, desain perangkat kerasnya terbuka untuk diedit atau dimodifikasi atau dibangun. Node MCU selain dapat diprogram menggunakan bahasa Lua, dapat juga diprogram menggunakan bahasa C menggunakan Arduino IDE. Node MCU menggunakan sistem file SPIFFS atau Serial Peripheral Interface Flash File System berbasis modul flash. Bagian dari Node MCU ESP8266 sendiri ada daya ESP8266 Node MCU disuplai melalui konektor micro USB on board. ESP8266 Node MCU dilengkapi dengan 32 KB RAM, 80 KB RAM, dan 200 KB flash memory. ESP8266 Node MCU memiliki pin D0 hingga pin D10 yaitu digital pins, 12 PWM pins, A0 analog pin. Node MCU memiliki 5 pin ground, 3 pin 3,3 volt, 1 pin VIN untuk menambahkan satu catu eksternal 5 volt yang tidak terhubung ke USB. ESP8266 Node MCU memiliki total 17 pin GPIO. Node MCU memiliki tombol reset untuk reset chip ESP8266, satu tombol flash untuk mengunduh program baru, dan satu LED biru yang dapat diprogram penggunanya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu software Arduino IDE dan aplikasi Blink. Pada proyek kali ini digunakan software Arduino IDE dan aplikasi Blink untuk membuat sistem monitoring kadar kolesterol dalam darah secara non-invasif berbasis Internet of Things. Software Arduino IDE merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membuat, membuka, dan mengedit program yang akan diinput ke dalam board Arduino dengan tujuan untuk memudahkan pengguna ketika membuat berbagai program aplikasi. Blink merupakan salah satu layanan server yang digunakan untuk mendukung proyek Internet of Things, berupa dashboard digital di mana dalam pembuatan proyeknya dilengkapi dengan fasilitas antarmuka grafis. Tujuan diciptakannya Blink yaitu untuk controlling dan monitoring hardware jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi data internet atau intranet jaringan LAN. Ya, sekian penjelasan mengenai proyek mata kuliah telemedika saya. Telah saya jelaskan sensor-sensor yang digunakan dan beberapa aplikasi maupun software dan alat yang saya gunakan dalam proyek kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.